Lagi-lagi, Cindo mendapatkan hidayah. Koh Sieji Long, sebelum bersahadat, sudah belajar baca Al-Quran karena yakin akan Islam. Waktu terlahir saya namanya Chiu Siek Long. Marganya marga Chiu. Tahun 77 terjadi pemutihan warga negara. Papa saya waktu itu kan masih WNA. Kemudian diterjemahin begitu aja, Long itu kan artinya naga. Nah, saya tanya papa saya, kok dikasih nama naga? Bapak saya jawabnya simpel aja, katanya karena saya lahir tahun naga gitu. Tahun naga. Cuma waktu itu saya sempat kaget ya. Ya, saya alhamdulillah juga lahir tahun naga. Saya nggak bisa ngebayangin kalau saya lahir di tahun selain naga. Kalau dari keluarga sih Konghucu. Ya, jadi saya terlahir dibesarkan dalam tradisi-tradisi Konghucu gitu ya. Dan itu kadang-kadang di Indonesia ini agak rancu nih antara Konghucu dengan Buddha, karena di zaman katakanlah Orde Baru dulu itu kan ajaran Konghucu dengan Buddha itu sempat dijadikan satu. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang antara Buddha dengan Konghucu itu sering dianggap sama. Ya sempat dengan karena keluarga ada yang Kristen gitu, kadang suka diajak ke gereja dulu ya. Saya dari kecil kan mengikuti aja gitu apa yang diajarkan orang tua ya. Kebetulan waktu kecil itu saya lebih banyak ikut nenek gitu. Saya nggak tinggal sama orang tua. Nah, itu saya ngikut apa yang diarahkan nenek. Popo lah. Iya, Popo. Kita panggil Popo ya. Karena kita dari orang ya. Kita dari kecil itu ya saya semacam punya kewajiban kalau pas pagi itu ganti teh gitu. Kan ya sesembahan gitu. Kita punya altar gitu. Untuk hari-hari tertentu kita pakai buah gitu. Tapi kesehariannya itu pagi itu kita ganti teh baru. Itu biasanya saya yang mengerjakannya itu. Oh, gitu. Terus ya sembahyang pakai sio gitu. Ya saya SMP lah gitu ya. Karena begitu SMP itu sempat pindah rumah dan penyembahan terhadap altar itu sudah sedikit dihilangkan gitu. Jadi, nah justru pada saat itu di waktu SMP itu saya mengalami sebuah mimpi yang akhirnya itu menjadi pemicu saya itu untuk mempelajari Islam gitu. Hilang begitu aja gitu. Kita lanjut ya. Kemudian waktu pas SMA itu tadi pas baca Quran saya bukanya dari sini, berarti saya bacanya dari belakang. Iya. Dari Anas dulu, Al-Falaq, Qulhu, terus naik. Nah, itu pas sampai surat Al-Humazah. Begitu sampai surat Al-Humazah, saya kan belum bisa baca Arabnya tuh. Jadi saya baca terjemahannya aja. Ya, cuma saya cocok-cocokin kan Quran itu di sini ayatnya, sebelahnya tuh artinya gitu. Saya baca artinya itu ketika sampai ayatnya wama adraka mal hutomah gitu. Tahukah kamu apa itu hutomah? Terus sampai habis. Nah, itu baru saya pas waktu baca itu saya tersentak lagi. Kok urutan yang saya baca ini mirip sekali gambaran yang pernah saya mimpi dulu gitu. Yang sampai demam itu. Iya. Jadi tahukah kamu apa itu hutoma? Yaitu api yang membakar sampai ke dada kan gitu. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang gitu. Nah, itu pas fi amadim mumaddadah itu mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang, itu benar-benar seperti kehantem halilintar gitu. Loh, ini mimpi yang pernah saya alami gitu. Nah, dari situ saya semacam jadi penasaran gitu. Saya jadi penasaran, coba pengen tahu apa sih Islam gitu. Nah, waktu itu penasaran tuh mulai itu kelas 2 SMA. Penasaran mau belajar Islam lah, mulai cari-cari buku gitu. Mulai baca-baca. Karena waktu itu zaman itu belum ada internet. Nah, itu satu
kesulitan kita itu, kesulitan saya waktu itu. Kalau sekarang mungkin tinggal googling udah Sudah dapat ada ya. waktu SMA. Waktu kelas 2 sampai kelas 3 itu mencari Islam itu banyak kendala sekali ya. Karena sarana-sarana yang untuk bisa mengenal Islam itu sangat terbatas sekali gitu ya. Makanya kalau sekarang banyak sarana informasi, kemudian orang-orang itu nggak mau menggali, itu sangat keterlaluan ya. Kalau sampai nggak mau ngaji, nggak mau mencari tahu gitu. Kalau dulu saya mau nanya sama temen begitu, teman-teman juga banyak yang nggak bisa jawab. Padahal muslim. Iya, padahal muslim gitu. Tuh. Yang waktu itu saya tanya misalnya tentang syahadat. Kenapa sih orang harus syahadat waktu itu saya tanya begitu. Terus apa gunanya syahadat buat manusia itu? Ya padahal ternyata itu kan pertanyaan penting gitu yang harus bisa dijawab gitu. Nah itu nggak bisa saya dapatkan waktu itu. Sampai akhirnya itu saya harus alhamdulillah begitu tahun 96 saya lulus SMA, dengan bantuan Allah saya dapat kerja langsung tuh. Nah dapat kerja, dapat mes gitu. Nah itu juga yang membuat saya itu friksi dengan keluarga itu nggak terlalu tajam gitu. Ya, Friksi apa kok? ya keluarga kan nggak suka lah kita itu kalau keluarga Chinese kan seperti itu tuh. Boleh masuk apa agama lain kecuali Islam gitu. Nah saya milihnya Islam gitu. Otomatis ya ada friksi-friksi lah gitu. Tapi dengan adanya begitu saya lulus dapat kerja, dapat mes, sehingga saya punya banyak waktu buat ngaji. Jadi begitu pas pulang kerja, saya ngaji itu. Pulang kerja, saya cari pengajian di mana gitu. Belum muslim tapi. Belum muslim. Tapi ikut pengajian. Ya, Nggak diterakin, cokin ngapain lo gitu nggak? wah itu Enggak ya? ada satu fenomena yang pernah saya alami. Misalnya pas waktu mau masuk masjid, saya dengar, wah ini pengajiannya kayaknya bagus nih. Pas masuk udah ditegor, Pak mau kemana? Mungkin tampangnya Chinese kan gitu. Mau kemana? Saya pengen ngaji. Gitu. Emang kamu muslim? Belum. Terus kamu udah sunat? Belum. Wow belum sunat, belum boleh masuk masjid katanya begitu. Udah gitu, ya saya sempat berpikir tuh, aduh, saya kan udah lulus sekolah, udah gede, nggak mungkin pesantren kan gitu. Kalau nggak di masjid, saya mau nyari informasi Islam di mana gitu. Cuma alhamdulillah waktu itu saya entah gimana dapat semacam pencerahan gitu. Saya kan orangnya pendiam, gitu. Tapi dengan kejadian itu saya jadi timbul rasa berani. Itu pas abis pengajian ustadznya itu saya cegat. Saya ajak kenalan, saya utarakan niat saya bahwa saya belum Islam, tapi saya tertarik pengen belajar Islam, saya ceritain gitu. Terus kalau berkenan saya pengen ngaji di rumah ya, karena kalau di masjid kan nggak boleh kita yang karena belum sunat gitu. Ya udah akhirnya jadi saya ngaji itu lebih banyak privat gitu. Itu juga salah satu yang mendorong saya itu bisa lebih cepat mengenal Islam karena Tapi belum muslim sudah ngaji. iya, ya alhamdulillah. Jadi sehingga kebetulan waktu di tempat kerjaan juga saya jabatan nggak terlalu rendah gitu ya, saya punya jabatan staff gitu, sehingga saya punya anak buah. Waktu itu pas pengen belajar baca Quran aja, kebetulan saya punya anak buah. Wah saya lihat bacaannya bagus. Itu dengan kekuasaan saya paksa buat ngajarin saya waktu itu. Alhamdulillah saya itu dari baca Quran tuh dari buta huruf Arab sampai bisa hafal Quran plus 8 surat pendek. Itu saya cuma butuh waktu 5 hari gitu. Saya waktu itu ingat sekali mulainya tuh hari Senin saya ngaji, mulainya habis Isya. Jadi habis Isya ngaji sama gurunya itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi begitu teman saya yang saya suruh jadi guru saya itu pulang, itu saya lanjut. Jadi Iqra 1 itu cuma sampai begadang-begadang saya belajar Iqra itu belum muslim. Sampai begadang-begadang sehingga begitu hari Selasa gurunya datang lagi kan teman saya. Kemarin sampai mana? Sampai sini. Jadi Iqra 1 itu udah saya hafal. Sehingga begitu hanya butuh waktu 20 sampai 25 menit
Iqra 1 selesai dengan guru. Berarti lanjut Iqra 2. Iqra 2 dikasih begini. Setelah selesai saya pulang itu saya hafalin lagi. Jadi saya ngaji sampai Iqra 2, kemudian langsung belajar baca Quran. Alhamdulillah dari waktu 5 hari itu udah bisa baca Quran plus hafal 8 surat pendek waktu itu saya ingat. Dan terus belajar sampai detik-detik terakhir saya itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf itu ketika waktu itu saya membaca bukunya Said Hawa yang judulnya Allah Jalla Jalaluh gitu. Nah itu pas baca buku itu saya begitu tersentak, saya merasa betapa butanya saya terhadap penciptaan Allah gitu. Jadi kita sering berbicara tentang Tuhan gitu. Ternyata di sekeliling kita ini kita sudah disuguhkan berbagai macam penciptaan Allah gitu. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu ada. Nah itu dari situ logika yang ditanamkan oleh Syekh Said Hawa itu begitu membekas. Udah mulai mencari di mana nih saya nih mau syahadatnya gitu. Saya putuskan saya bersyahadat di Masjid Lauce. Jadi seorang muslim, tentunya ternyata menjadi seorang muslim itu saya pikir sudah selesai gitu ya. Saya pikir saya sudah ibarat orang sekolah mungkin udah lulus gitu. Tapi ternyata baru saya sadari bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya baru berhasil melalui pintu gerbang gitu. Baru masuk gitu. Nah, ternyata perjalanan saya untuk pelajari Islam ini masih harus lebih jauh lagi. Nah, di situ juga menjadi satu pemicu untuk memacu saya itu untuk belajar terus gitu. Ada satu logika yang saya coba tanamkan gitu. Kenapa saya harus malu dalam menempuh kebenaran gitu ya. Oh, sudah meyakini sunat itu benar? Iya, saya tanamkan logika saya seperti itu gitu. Kita waktu itu saya ngambil waktunya itu hitan di hari kedua Lebaran. Saya mau mengantarkan teman saya mau hitan. Dokternya langsung kaget itu. Nggak ada waktu lain katanya selain hari ini gitu. Teman saya kemungkinan mau masuk Islam gitu. Akhirnya dokternya langsung entah gimana, oh gitu ya, kalau memang mau masuk Islam ya sudah, suruh tunggu. Nggak lama saya dipanggil untuk disuntik gitu waktu itu. Wah, waktu itu dokternya canggih gitu ya. Jadi suntiknya itu cepat sekali. Waktu itu saya langsung kaget dong. Kaget, tapi karena dibohongin. Bohongin gimana? Paling 2-3 hari kering katanya sembuh gitu. Ya. Ternyata harus 1 bulan gitu. Karena sholat pertama kali itu setelah syahadat, itu saya merasakan ketika sholat itu dada saya dingin sekali gitu. Dada saya dingin, terus kemudian sekeliling saya itu kayaknya hening gitu. Nah itu satu momentum yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Dan itu cuma ya nggak lebih dari seminggu saya alami, nggak lebih dari seminggu. Atau misalnya Islam dipandang dari segi ilmu ekonominya atau dari sejarahnya gitu. Itu hampir itu sesuatu yang kita tidak didapatkan di agama-agama yang lain mungkin ya. Misalnya dari sisi akhlak, janganlah kalian itu berkata kasar sama orang tua gitu. Itu kan detail gitu. Gimana ayatnya? Wala taqul lahum ma'uffin. Iya. Qalan karima. Nah, itu hal-hal yang yang sesuatu yang saya katakan istimewa gitu. Makanya waktu setelah saya masuk Islam, itu orang tua yang tadinya saya nggak pernah cium tangan, saya cium tangan gitu. Terus saya cium tangannya itu ya mereka sempat nangis gitu.
sempat nangis. Ya, saya nggak tahu nangisnya nangis sedih atau nangis bahagia gitu. Karena secara keberadaan mungkin mereka nggak bisa menerima saya itu jadi orang Islam gitu. Tapi aktivitas seperti itu mereka belum pernah dapatkan sejak saya kecil gitu. Sampai saya masuk Islam baru saya itu kalau pas bertemu saya cium tangan dan mereka itu nangis gitu.